Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti wawancara terdahulu, saya beruntut ya. Jadi sehingga sistematis orang mengerti, memahami kemana larinya peristiwa ini. Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di-framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah, selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet. Karena akibatnya seperti ini. Nah, saya baru masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahannya tentang masalah pelaporan ya. Pelaporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya, didampingi oleh Agus ya sendiri yang saya katakan tadi, membuat suatu laporan polisi. Saya nggak mau menyinggung, kan ada 3 laporan polisi itu. Yang lain asal lambung saya nggak mau singgung lah. Itu dalam artian, saya kan kalau bukan objek saya nggak mau terlalu banyak memberikan komentar. Mana yang merupakan objek saya berikan komentar. Saya berbicara tentang Novi, masalahnya Novi itu kan saya kuasa hukumnya. Nah, yang saya lihat, ya pelaporan itu ulet di Mabes Polri. Ulet, tarik ulur. Nggak tahu, saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas, menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik, ya. Saya mantan Karawasidik, jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu, ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget, dikatakan pun menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama, dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silahkan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta, khususnya Agus. Ini kan nggak tepat, namanya Undang-Undang ITE, ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini karena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban. Dia pakai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti, kan nggak ada. Nah, ini saya katakan tadi, kalau khusus untuk Novi, saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur, ya. Khusus untuk yang dianggap tuh meme itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsurnya? Dikatakan di situ kan, ini kan pertanyaan, kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui media, yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan gak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, alfanya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan, apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPU?
Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali karena kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media. Sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih. Benar nggak nih jadi, saya bilang tanda kutip tadi ya, racun. Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Itu adalah bahasa-bahasa orang yang tidak beradab, ya. Seenaknya mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya nggak usah Novi lah. Wong saya aja dibilang jenderal tidak sekolah hukum, tapi ngomong hukum. Ini kan dodol namanya nih. Setelah dia belum lahir, saya sudah bicara hukum dari mulai Letnan 2, saya seorang penyidik. Namanya polisi itu penyidik reserse bicara tentang hukum. Masa bicara tentang ondel-ondel? Apalagi saya ini latar belakang saya juga sarjana hukum. Dia belum lahir, saya sudah jadi polisi. Dia belum lahir, saya sudah jadi penyidik. Dia belum lahir, saya sudah memahami, mengerti, dan memainkan hukum. Kena lagi Hotman Paris lagi, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau mau ditarik ke belakang lagi, yang namanya negara sampah lah, kabinet nggak jelas lah. Ini ngomong sudah ada gimana ya? Kalau hemat saya tuh, lu pikirkan kesehatanmu aja lah. Apa sudah sentral itu sudah nggak bener lagi? Kenapa kok ngomong sudah nyamber kiri kanan, pokok permasalahan tidak kau selesaikan, tapi orang-orang malah kau samber-samber. Nah ini yang menjadi pokok masalah. Dan secara pribadi saya katakan saya juga merasa prihatin kepada seluruh pengacara-pengacara ya. Saya sedih, saya juga merasa malu ya. Objeknya Agus, kok pengacara berantem, saling menunjukkan tajinya tuh. Saling menunjukkan kehebatannya, menunjukkan penerapan pasal undang-undang, udahlah. Ya. Semua juga orang tahu undang-undang kok. Semua juga mengerti hukum. Kebetulan aja profesi kita sebagai lawyer, satu pengacara. Seperti rekan media lah, rekan media ini juga pasti ngerti lah. Mau tiap hari meliput kok, pasti paham. Jadi nggak usah mempublikasikan diri, saya merasa wah atau hebat. Itu kira-kira pertama dulu ya. Media juga nggak usah orang hukum juga, orang awam aja sudah ngerti lah kalau namanya meme itu seperti itu, pasang perban-perban, nggak ngomong orang terus diunsur dari mana. Kan sekarang objeknya Agus, dia nyentuh Agus kan enggak. Nyentuh Agus enggak? Kan enggak kan? Nah, terus siapa dong objeknya? Enggak ada. Apakah dia mengatakan menghina orang buta? Enggak juga. Itu menurut saya ya. Dan saya yakin, apabila pun itu ada LP itu pasti akan dilimpahkan ke Polda. Itu kasus yang kecil. Urusan Mabes itu urusan gede, urusan seluruh Indonesia yang bobotnya jauh lebih besar. Urusan kayak gitu aja lari ke Mabes Polri. Percaya dengan saya pasti limpahkan ke Polda tuh. Nggak mungkin ditangan di situ. Kemudian setelah sampai di sana ya, kalau nggak kuat, ya apa boleh buat, tidak bisa ditindaklanjuti. Bukan gara-gara saya pengacaranya Novi, bukan ya. Saya berbicara tentang masalah barikade hukum. Ya. Ketentuan hukum itu seperti itu. Jadi tidak menyentuh kepada Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Nomor 1 1946. Ya. Akibat daripada yang disampaikannya menciptakan keonaran publik. Nggak kena juga. Gitu. Biasa aja bikin onar. Onar dibikin sendiri, gitu kan. Kira-kira gitu, rekan-rekan ya. Masyarakat Indonesia sudah jernih, udah jeli, ya.
mau digiring model apapun, netizen bahkan memukul balik yang bersangkutan. Jadi dia menggiring opini, ya salah makan obat menggiring opini gitu loh. Menggiring opini model kayak gitu, emangnya sekarang menggiring opini apakah pertanyaan, tapi objeknya tuh sangat-sangat menyakitkan. Kenapa harus memilih objek tentang masalah yang saya katakan tadi, pelacur berarti jual diri loh. Kenapa masalah narkoba? Apa nggak ada objek yang lain yang lebih santun, lebih beretika? Kenapa sampai menjatuhkan harkat martabat orang lain? Ya, ini saya bilang, jadi siapa sih ini dikatakan kita nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, berarti dia bahasa apa dong kalau gitu? Bahasa Indonesia saya nggak ngerti, tapi orang Indonesia udah paham semua. Berarti dia menggunakan bahasa planet. Kira-kira gitu aja. Jadi enak-enak aja kalau saya ngomong tuh. Nah, kemarin kejadian lagi di sana gara-gara berbicara tentang masalah objek disampaikan nih, ya ada yang teriak-teriak tuh, yang mendiskreditkan ataupun kalau boleh saya katakan tuh sudah menjatuhkan harkat martabat daripada media. Nah, kadang-kadang orang nggak ngerti apa fungsi media tuh. Namanya media, nah ini saya jelaskan juga kepada rekan-rekan, namanya media tuh mau apapun dia akan mengorek keterangan, apa sih tanggapanmu tentang pokok permasalahannya. Itu haknya media untuk bertanya, memang itu profesinya. Oh, saya sering ditanya boleh macam-macam dikorek, tergantung saya untuk menjawab. Tapi jangan salahkan media, memang sudah fungsi pokoknya di sana kok. Ya tinggal kamu jawab. Kalau kamu jawab salah ya berarti kamu nggak benar. Kalau kamu jawab benar ya benar, kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi menurut hemat saya tuh ya media jangan terpancing, udah lanjutkan aja. Memang itu tugasmu kok. Jadi kalau ada media yang tidak terima kemarin, nah lumrah dan manusiawi. Capek-capek malam-malam tuh ngejar sumber berita, dianggap pula menggiring-giring macam-macam. Ya nggak benar juga. Ini harus saya katakan, kadang-kadang manusia dia susah ya. Menganggap kalau media itu mau cari itu enggak, tergantung kamu kok. Kamu diem boleh, kamu mau jawab boleh, kamu memberikan argumentasi boleh, tapi jangan hambat media untuk mencari keterangan atau mencari berita, apalagi di tempat publik. Itu kan tempat publik, tempat umum. Emang bisa ngusir media di Mabes Polri? Nggak bisa, apa hak kamu? Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.